Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim: ruddat tahiyyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul janazati wa iyadatul maridi wa tasmiyatul hadisi idza hamidallaha ta'ala. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio dakwah Masjid Darussalam dimanapun berada, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberikan oleh Allah pertolongan, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah kekuatan, sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita, yakni melakukan sholat zuhur. Alhamdulillah, sholat zuhur pada siang hari ini kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sanjungkan permohonan baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya, dan kelak kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, secara umum kita sesama manusia diperintah oleh Allah untuk saling berbuat kebaikan. Lita'arufu, saling kenal mengenal, saling berbuat kebaikan satu dengan yang lain. Tidak peduli siapa dia, apapun keyakinannya, kita wajib untuk saling hormat dan menghormati. Ini perintahnya Allah, bukan perintah kita, bukan perintahnya Rasul, tapi perintahnya Allah. Rasulullah menyampaikan perintahnya Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini dasar secara umum. Kita sebagai manusia hendaknya kita saling menjaga hubungan kita, yang tadi saya katakan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Namun secara khusus dalam Al-Quran disebutkan
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Di sini jelas khusus kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, hendaknya sesama mukmin itu menjaga, jangan sampai kita sesama mukmin saling bermusuhan, saling fitnah menfitnah. Diperintah oleh Allah, fa aslihu, berbuat islahlah. Maka ini penting untuk kita merenungi apakah kita sesama mukmin ini sudah mampu untuk berbuat islah satu dengan yang lainnya ini. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Panggilannya juga panggilan khusus untuk hamba Allah yang beriman. Nah, kalau saya dan sampai ngaku sebagai orang yang beriman, jadi perhatikan ini. Lebih-lebih ini masa-masa atau tahun-tahun politik. Ini hendaknya hati-hati, jangan sampai akibat yang demikian menimbulkan kita sesama mukmin saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa. Padahal Rasulullah sudah memberikan satu ultimatum. Siapa yang memutuskan tali silaturahim tidak ada jaminan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Maka kita jangan sampai hal-hal yang timbul itu mengakibatkan diri kita, menjadikan rusak iman kita. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada 5 hal kewajiban kita sesama muslim. Ini harus diperhatikan. Ketika 5 ini kita mampu untuk menjaga dalam kehidupan kita, fa insya Allah, supaya kita tidak menjadi orang muslim, tapi justru kita sendiri yang mengakibatkan robohnya agama Islam. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim ini mampu untuk menjadikan diri kita tegaknya agama Islam di permukaan bumi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini kita jadikan sebagai sarana untuk li'i'la'i kalimatillah. Nah, dalam rangka li'i'la'i kalimatillah ini sesama muslim itu diwajibkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, khamsun min haqqil muslimi ala muslim. Ada 5 macam kewajiban yang Rasulullah berikan terhadap semua sama muslim. Nah, ini mari kita jaga. Apa yang pertama? Ruddat tahiyyati. Sesama muslim hendaknya kita bisa untuk saling berbuat kebaikan satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai Nabi mengingatkan dalam Al-Quran itu, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu kalau kita mendapatkan kebaikan dari saudara kita sesama muslim, kebaikan itu balas yang lebih baik. Kalau tidak bisa dibalas yang sepadan. Kalau kita mendapatkan doa dari saudara kita dengan ucapan salam, assalamualaikum, maka kata Nabi berdasarkan Al-Quran, jawab yang lebih baik. Jangan cuma waalaikumsalam, tapi ditambah yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berarti lebih baik. Sekiranya cukup ya waalaikumsalam sudah cukup. Kalau saudara kita cukup mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita mendapatkan salam dari saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak cukup kalau hanya kita baca kitab jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Sekalipun itu dipandang sudah memenuhi. Tapi yang lebih baik ditambah lagi. Kita mengucapkan menjawab salamnya dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya saudara kita tadi memberi salam dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai cukup dijawab dengan waalaikumsalam. Kurang berarti tidak sepadan kita. Kalau sepadan ya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepingin yang lebih baik, karena berdasarkan Al-Quran itu lebih baik, maka ditambah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu. Maka di sini ajaran bahwa kita sesama muslim itu jangan sampai kita menimbulkan mudarat terhadap sesamanya. Hendaknya justru menimbulkan manfaat secara umum, sampai Nabi kita mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang memberi manfaat sesama manusia. Sementara dalam kita Al-Quran itu mengingatkan kita secara khusus, hendaknya sesama mukmin satu dengan yang lainnya, hendaknya mampu untuk berbuat islah, berbuat kebaikan satu dengan yang lainnya. Maka jangan menimbulkan mudarat. Lebih baik diam apabila perbuatan kita, ucapan kita menimbulkan mudarat terhadap yang lainnya. Nih, maka ada syair yang sangat populer itu, yang sering kali kita baca itu. Ifat lisanaka antakula fatabtali innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Diperintah kita untuk menjaga lidah kita, mulut kita. Sebab banyak terjadi bencana bala, bencana yang menimpa terhadap seseorang itu diakibatkan oleh mulut kita yang tidak kita jaga. Maka diam dalam rangka menjaga, jangan sampai ucapan kita menimbulkan orang lain, menimbulkan mudarat, maka itu namanya ibadah, dijaga. Jadi jangan senang mengumbar diri kita menjadi penyebab orang lain terfitnah oleh kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang mampu untuk menutupi aibnya saudara kita. Ini di dalam Islam dikatakan begitu. Ruddat tahiyyati. Nomor 2, wa ijabatud da'wati. Kewajiban kita sesama muslim itu adalah memenuhi undangannya. Maka kewajiban kita untuk mendatangi undangan saudara kita. Sampai-sampai kalau sampean umpamanya puasa sunat, lalu sampean itu mendatangi undangan, sampean menghormati bahwa yang mengundang tadi memberi makan, sampean memakannya, membatalkan puasa sunat sampean, itu sampean sudah mendapatkan pahala puasa. Walaupun sampean puasanya dibatalkan. Saking begitu besarnya bagaimana kita menjaga satu dengan yang lainnya. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Karena memenuhi undangan saudara kita itu hukumnya wajib. Apabila kita tidak ada halangan, tidak ada aral, sampai-sampai dibolehkan untuk melepas atau membatalkan puasa yang bersifat sunat. Coba bayangkan, ini karena pentingnya hubungan kita sesama manusia ini dijaga. Dan itu berat bagi kita tanpa dilandasi dengan kesadaran yang utuh bahwa kita semuanya adalah makhluk Allah yang satu dengan yang lainnya, hendaknya wajib untuk menjaganya. Ini penting sekali buat kita. Lalu yang ketiga, wasyuhudul janazati. Menghadiri jenazah atau saudara kita yang meninggal. Maka orang muslim satu dengan yang lainnya apabila saudaranya meninggal ada kewajiban. Yang pertama wajib untuk mensolati. Sebelum disolati wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafani, wajib untuk disolati. Dan yang keempat wajib untuk dikuburkan. Maka seorang muslim yang mendatangi saudaranya yang sudah meninggal lalu mengikuti untuk melakukan sholat jenazah, kata Nabi diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar, yang oleh Nabi diumpamakan seperti gunung yang paling besar. Tapi sekarang itu kita lihat banyak yang hadir menghadiri jenazah saudaranya. Tapi ketika diumumkan, diberitahu untuk melakukan sholat fardu kifayah, susahnya setengah mati. Malah di luar sambil merokok, ngomong-ngomong yang tidak karu-karuan. Padahal ini sholat jenazah mendoakan kepada Allah untuk saudara kita. Sampai Nabi memberikan pemberitahuan kepada kita, diberi oleh Allah pahala sebesar gunung yang besar. Kalau sampai ikut mengantarkan ke kubur, Nabi mengatakan diberi oleh Allah pahala sebesar gunung yang besar. Kalau mengikuti dua-duanya, mensolati dan mengantarkan jenazah saudara kita ke kuburannya, mendapatkan pahala kal jabalainil azimaini. Tapi masalahnya ketika ikut ke kuburan, sampai di kuburan kadang-kala duduk di atas pusara kuburan yang ini, karena ketidakmengertinya. Akhirnya melalui seolah-olah beribadah malah berbuat maksiat. Di sana bukan mengambil ibrah terhadap saudara kita yang sudah diantarkan ke kuburan itu, tapi justru kita malah kadang-kala tertawa terbahak-bahak melihat. Padahal kita saat kita mendatangi berada di kuburan itu, kita melihat
dengan mata kepala kita, oh tidak lama lagi aku menyusul seperti itu. Maka dengan itu mampu untuk mengajak sisa-sisa umurnya dalam mempersiapkan bekalnya menuju di alam kuburnya. Semestinya begitu. Tapi kadang-kala justru malah ketika saudaranya ditalkin, diingatkan, diajari, malah kadang-kala ngomong sendiri, berbicara yang tidak karu-karuan. Ini karena ilmunya yang tidak ada. Kesadaran yang utuh tidak ada. Jadi seperti melakukan ibadah padahal tidak ada nilai ibadah. Maka ilmu itu penting untuk kita ketahui, kita fahami dalam rangka menuntun ibadah kita agar ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Maka seperti sholat itu ada dua hal. Yang pertama, sholat mendapatkan janji Allah yang dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiyun. Tapi yang kedua, sholat justru mendapatkan ancaman dimasukkan ke dalam neraka wel. Kenapa? Boleh jadi karena sholatnya tidak dilandasi dengan ilmu. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholati alladzina hum an sholatihim sahun. Coba bayangkan, kira-kira sholat kita sudah masuk dalam yang khosiun atau sholat kita masuk dalam kelompok yang sahun? Ini kita perlu. Maka ilmu yang mengantar kita. Maka penting bagi kita jangan sampai ibadahnya dikuati sementara tauhidnya gloyor. Ini penting, harus kita waspadai dalam diri kita. Lalu yang keempat, kewajiban kita wa iyadatul maridi, menjenguk, menghadiri, mendatangi, menengok saudara kita yang dalam keadaan sakit. Lalu kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Bukan soal membawa barangnya untuk ke sana, tidak. Sekalipun itu bagus untuk kita lakukan. Tapi yang pokok sebagai muslim, bagaimana kita memberikan hiburan, memberikan kesenangan dengan kita datangi dalam keadaan sakit, kita doakan. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah mengucapkan doa kepada saudara kita ketika bersin, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar kita mengucapkan doa untuknya, yarhamukallah. Orang yang bersin yang mendengar bahwa saudaranya mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah, maka dia menjawab dengan ucapan yahdikumullah. Berarti di sini ajaran sesama muslim hendaknya saling berbuat baik. Jangan sampailah kita sesama muslim satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ini saya sampaikan berkaitan dengan ini tahun politik, bahwa kita mayoritas kita di Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Mari kita jaga kedamaian dan ketenangan. Yang terpenting kita sudah bisa memilih dan menentukan pilihan kita yang mana yang lebih baik menurut kita. Semua itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 5 hal yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dalam rangka untuk menjaga kehidupan kita, keharmonisan ibadah kita, sehingga pada saatnya kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah, kecuali mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.